Ada yang penasaran nih, bagaimana cara mendirikan sebuah usaha penerbitan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Jaka Sandara. Setelah 3 tahun yang lalu saya upload video tutorial, dan sekarang saya lagi terpikir lagi untuk membuat sebuah video. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang menonton video ini. Namun sebelum kita lanjut, di subscribe dulu ya teman-teman, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat tentunya. Namun saya mohon maaf, ini agak grogi ya teman-teman ya, karena udah lama nih nggak di video kayak gini, udah lama sekali karena kesibukan yang tidak menentu tentunya. Teman-teman, di sini saya akan membuat sebuah tutorial. Ini berdasarkan pengalaman saya selama 6 tahun mendirikan sebuah penerbitan, menjalankan usaha penerbitan yang yang telah banyak sekali buku yang telah saya terbitkan, tentunya bersama tim yang sangat luar biasa. Tentu bagi teman-teman ada yang penasaran nih, bagaimana cara mendirikan sebuah usaha penerbitan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja. Oke, kita lihat. Yang pertama, ketika teman-teman ingin mendirikan sebuah penerbitan, ya, tentunya teman-teman harus membuat sebuah nama dan logo. Nama penerbitan teman-teman ini apa? Kemudian logonya bagaimana? Nah, jika teman-teman memiliki kemampuan mendesain melalui Photoshop, Corel Draw, dan lain-lain, nah teman-teman bisa memanfaatkan untuk membuat sebuah logo. Nah, kenapa? Logo ini penting untuk nantinya kita tempelkan di sebuah buku. Nanti ini contohnya ya teman-teman. Ini sebuah logo ini. Kalau kita tidak punya logo, nah bagaimana kita ingin mendirikan sebuah penerbitan? Logo ini sudah umum ya teman-teman. Kemudian nama penerbit. Ketika ada orang ingin menerbitkan ke tempat kita, tentu ada namanya. Misalnya ini, saya ingin menerbitkan ke penerbit landasan ilmu misalnya kan. Tentu namanya penerbit landasan ilmu. Nah, cukup mudah ya teman-teman ya, buat logo dan buat nama penerbit. Kemudian ini yang paling penting teman-teman ya, akta notaris. Karena ini adalah sebuah usaha, tentunya harus dilegalkan secara hukum dan undang-undang yang berlaku tentunya ya teman-teman. Jadi teman-teman harus membuat akta notaris. Bagaimana caranya? Caranya teman-teman pergi ke notaris di daerah teman-teman masing-masing, kan banyak itu notaris, dan harganya pun bervariasi. Ada yang 700.000, bahkan ada yang sampai 5 jutaan. Itu tergantung ke notaris mana teman-teman membuatnya gitu kan. Setelah teman-teman membuat akta notaris, ya, teman-teman harus pergi lagi ke Perpustakaan Nasional untuk mendirikan atau untuk mendaftarkan penerbit teman-teman. Untuk apa didaftarkan? Supaya nantinya buku teman-teman diberi ISBN-nya seperti ini ya teman-teman ya, ISBN-nya. Nanti setelah itu ketika teman-teman ke Perpustakaan Nasional, kemudian mendaftarkannya, kemudian menunggu ketika di ACC, ya penerbit teman-teman sudah terdaftar di Perpustakaan Nasional. Ini bisa secara online atau bisa secara offline. Jika teman-teman masih bingung, nanti saya akan buatkan video yang lainnya lagi ya. Setelah itu teman-teman harus juga membuat media sosial ya, seperti Instagram, Facebook, website. Untuk apa? Untuk teman-teman promosi ya. Zaman sekarang semua usaha itu pasti ada media sosial. Bisa dicek untuk penerbit landasan ilmu, bisa dicek IG-nya @penerbit landasan ilmu. Di situ bisa teman-teman
contohkan, bisa teman-teman contek ya bagaimana isi kontennya gitu. Setelah itu yang keempat adalah tim. Nah, tim ini sangat penting teman-teman ya. Kecuali teman-teman bisa menggarap 1 buku, 2 buku secara sendirian, itu nggak apa-apa, nggak perlu tim. Tapi ketika teman-teman memiliki keterbatasan, teman-teman tidak bisa layout, teman-teman tidak bisa desain cover, kemudian tidak mengerti tentang marketing, tentang semuanya, media sosial nggak ngerti, teman-teman hanya punya modal niat sama dana gitu kan, teman-teman bisa mencari tim. Misalnya tim si A khusus membuat cover, si B khusus membuat layout, si C khusus membuat promosi di media sosial. Jadi teman-teman hanya sebagai pendiri, ownernya, hanya sebagai mengkoordinasikan saja. Nah, seperti itu. Tapi kalau teman-teman memiliki kemampuan untuk menggarap semuanya, ya nggak perlu pakai tim ya. Jadi intinya, pertama dari video kali ini kesimpulannya adalah, yang pertama membuat logo dan nama penerbit, yang kedua akta notaris, dan yang ketiga media sosial, yang keempat bentuk tim. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Tidak terlalu panjang. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar atau di media sosial saya Jaka Sandara. Nanti insya Allah akan saya balas. Sekian.